Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, banjir yang merendam kawasan Pondok Gede Permai Bekasi perlahan mulai surut. Namun warga ini masih bertahan di pengungsian. Dan sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Selamat pagi Syahreza, bagaimana kondisi pengungsi di tempat Anda berada saat ini? Ya baik Reza dan juga pemirsa, selamat pagi. Mengenai kondisi para pengungsi, memang saat ini sedang antri tampaknya Reza dan juga pemirsa, karena hari ini ada pembagian sembako dari Bayangkari Polres Metro Bekasi Kota. Dan ini jelas Reza mempermudah para pengungsi yang masih menetap di posko pengungsian logistik BNPB Jati Asih. Juga pakaian yang dibagikan oleh beberapa instansi terkait, termasuk yang terbaru Reza, yakni dari Bayangkari Polres Metro Bekasi Kota. Dan kami melihat tadi memang banyak sekali logistik yang sudah mulai tiba di sini. Dan terbaru Reza, saya ingin mengajak Anda, memang hingga saat ini seperti inilah situasinya Reza dan juga pemirsa, ada banyak sekali puluhan bahkan hingga ratusan para pengungsi yang masih menetap pada kali ini, karena memang beberapa diantaranya sebagian sudah ada yang menghampiri rumah mereka di Pondok Gede Permai untuk melakukan proses bersih tentunya. Dan memang ada sebagian yang sudah melakukan pembersihan pada hari ini secara mencicil, dan ada juga yang memilih untuk di lain hari karena memang proses pembersihan ini tergolong sulit. Mengingat alat-alat pembersihan Reza dan juga pemirsa hingga saat ini masih dicari dan masih kekurangan bagi para warga untuk bisa mengakomodir proses pembersihan lebih lanjut di masing-masing rumah mereka. Memang kondisinya endapan lumpur begitu padat dan begitu banyak sehingga ini menyulitkan para pengungsi untuk melakukan proses pembersihan pada hari ini. Namun terlepas dari itu Reza dan juga pemirsa, para pengungsi bisa Anda lihat di layar kaca sedang melihat beberapa pakaian yang diberikan oleh beberapa pihak-pihak terkait, dan juga melihat ada beberapa makanan, beragam makanan penuh dengan gizi dan nutrisi disediakan oleh beberapa pihak, baik itu pemerintah pusat, tingkat kota maupun daerah tentunya, ataupun BPBD juga, dan beberapa instansi lainnya. Dan memang hingga saat ini Reza dan juga pemirsa, cuaca begitu terik dan para pengungsi tampak beristirahat pada hari ini, kendati mereka ada beberapa yang menjalankan ibadah puasa tentunya pada hari ini. Namun bisa dipastikan di antara mereka ada yang memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu hanya untuk melakukan proses pembersihan saja, yakni untuk menyisir endapan lumpur yang terjadi ataupun yang masih ada di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Dan seperti inilah situasinya Reza dan juga pemirsa, bahwasanya para pengungsi masih tampak sibuk. Mereka beristirahat dengan beralaskan matras dan juga beberapa selimut yang diberikan oleh beberapa instansi terkait. Beberapa diantaranya sudah mulai untuk pulang untuk melakukan pembersihan, namun sebagian ada yang nyaman di sini Reza dan juga pemirsa, karena memang fasilitas dan logistiknya cukup memadai, baik itu dari segi makanan, karena dari pihak BNPB sendiri menyediakan setidaknya 300 porsi makanan. Ini sudah termasuk untuk berbuka puasa ataupun sahur tentunya. Namun dipastikan bahwasanya masa tanggap darurat banjir ini direncanakan akan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Reza dan juga pemirsa, mengingat ini akan diberlangsungkan tergantung dengan kondisi ataupun tingkat keparahan daripada banjir yang terjadi di Pondok Gede Permai ataupun pasca adanya banjir yang mengakibatkan banyaknya lumpur dan juga banyak barang-barang yang rusak tentunya. Dan hingga saat ini Reza dan juga pemirsa, perlu diketahui ada beberapa fasilitas dan juga logistik yang tersedia. Ini meliputi pakaian, alat-alat kebersihan, pampers, pakaian, selimut, dan bahkan matras. Ini menandai bahwasanya bantuan kian mengalir memang dari pemerintah dan juga beberapa organisasi terkait ya. Reza dan juga pemirsa, perlu diketahui memang
Di Kota Bekasi ini ada puluhan ribu jiwa yang terdampak akibat banjir, yakni sebanyak 2.397 kepala keluarga ataupun 61.223 jiwa. Sementara untuk di Kecamatan Jati Asih ini yang terdampak ada sebanyak sekitar 16.000 jiwa. Namun khususnya untuk di pengungsian di Pondok Gede Permai ini ataupun di gudang BNPB Jati Asih tercatat sebanyak 60 kepala keluarga ataupun 263 jiwa. Namun bisa dipastikan hingga saat ini Reza bahwasanya para pengungsi masih stay di sini dan akan melakukan pembersihan jika alat-alat pembersih sudah mulai tiba tentunya. Sementara itu Reza, kembali ke Anda. Ya, Syah-Reza, dapatkah Anda menginformasikan kepada kami ada berapa tenda yang didirikan di sana dan kemudian ada berapa jumlah pengungsi yang tercatat hingga saat ini? Dan apakah Anda juga nantinya dapat mewawancarai salah satu pengungsi yang ada di sana? Iya, Reza dan juga pemirsa, jika melihat situasinya ada 2 tenda di sini. Dan ini diisi hampir puluhan hingga ratusan orang. Namun tidak hanya di tenda saja, ada juga di bagian sisi depan kios milik BNPB. Ini bisa Anda lihat di layar kaca, Reza dan juga pemirsa, itu adalah beberapa anggota Bayangkari dari Polres Metro Bekasi Kota. Ini membagikan beberapa logistik ataupun bantuan sosial, bahkan mengecek beberapa para terdampak banjir, baik itu lansia maupun anak-anak. Bisa dilihat di layar kaca, proses diskusi sedang berlanjut. Reza dan juga pemirsa menandai adanya komitmen dari aparat kita untuk bisa terjun langsung untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir, khususnya di Pondok Gede Permai pada kali ini. Dan memang situasinya ini panas sekali Reza dan juga pemirsa, namun tampaknya para pengungsi bisa beristirahat dengan nyaman. Dan Anda bisa lihat Reza, ada balita di sana dan bisa terakomodir fasilitasnya dengan baik. Dan memang hingga saat ini Reza ada sekitar 260 orang yang memilih untuk mengungsi di kantor logistik BNPB Pondok Gede Permai Bekasi. Ini memang beberapa diantaranya pada hari ini ada yang sibuk untuk pulang ataupun ke rumah mereka masing-masing, dan beberapa diantaranya masih memilih untuk menetap di sini karena banyak fasilitas ya Reza dan juga pemirsa. Ada fasilitas cek kesehatan juga, tampak ada fasilitas cek kesehatan di mana ada beberapa warga yang tengah ataupun hendak dicek kesehatannya, khususnya untuk bagi para warga yang terdampak banjir. Dan bisa Anda lihat kembali Reza dan juga pemirsa, situasinya begitu ramai, penuh sekali dengan balita dan juga para ibu-ibu rumah tangga yang kini masih bersantaria tentunya. Dan saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi Reza terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan pasca terjadinya banjir. Oke, selamat siang Mbak. Boleh berbicara sebentar? Oke, Ibu aja ya. Bisa berbicara sebentar Ibu. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Rogaya. Ibu siapa? Ibu Rogaya. Oke. Iya. Ibu, beberapa hari setelah dihadang banjir, Ibu bagaimana, sudah mengecek kondisi rumah belum? Udah. Tapi belum bisa masuk, air itunya masih setengah itu lumpur. Lumpur, iya. Terus tadi mau ke situ masih becek rumahnya. Licin sekali, nggak bisa masuk jadinya. Aku jatuh. Iya. Masih banyak lumpur dan masih kacau ya Bu situasi di rumah? Iya, aku semua rambutan aku habis, nggak kebawa. Si TV habis, apa pada pecah semua. Gas pada ke bawah, anyut airnya. Di atas sampai segini di atas tingkat. Sampai segini di atas tingkat. Aku bagaimana mau bisa masuk? Begitu air datang keluar, saya kabur aja lari. Nggak pakai nunggu perahu. Aduh, udah air. Aku entah.
Ibu, selama mengungsi di sini, bagaimana fasilitas baik makan ataupun tidur sejauh ini nyaman? Alhamdulillah, makan mah aman deh. Tapi ya udah terpenuh gitu itunya. Aman ya. Tantangannya Aman di fasilitasnya ya, Pak. kurang air, di sini nggak ada air. Batas. Ibu, bagaimana kondisi air dan listrik di tempat Ibu itu mati total ya Bu ya? Ya, nggak ada air. Jadi bagaimana nggak ada air? Jadi di sana nggak ada air, di sini nggak ada air juga. Pada mati semua lampu. Makanya kata saya, kok kenapa kayak begini? Nah, yang jadi yang 2 kali ini lebih parah yang ini. Yang kemarin masih segini di bawah. Tapi sekarang sampai mau dada. Terakhir 2020. 20, iya. 2020 itu tapi nggak separah ini. Iya. Banyak kan yang sekarang, yang kemarin mah masih nggak kayak itu sekarang. Bingung jadi saya ada ya. Ibu, pertanyaan terakhir, Ibu kapan terakhir nanti ke rumah untuk beres-beres lagi Ibu? Nanti kalau nanti kalau udah habis lagi nih baru obat lagi. Habis berapa saya tuh? Terima kasih Ibu atas waktunya, duka cita mendalam kita kirimkan Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Baik Reza dan juga pemirsa, saya bersama juru kamera Rizky Yulianto ingin menggambarkan kembali lagi mengenai situasinya. Ini begitu panas Reza dan juga pemirsa, dan tampaknya ada beberapa pejabat yang hendak meninjau gudang untuk para terdampak banjir pada hari ini. Kami melihat ada beberapa logistik seperti matras Reza dan juga pemirsa ini untuk membuat para terdampak banjir nyaman pada hari ini untuk mengungsi, baik itu beberapa hari ke depan ini. Ada ramai sekali pergerakan Reza dan juga pemirsa, ada logistik. Tampaknya ini adalah logistik kiriman Reza dan juga pemirsa yang dikirim oleh beberapa instansi terkait. Ini disimpan di gudang logistik BNPB dan tampaknya akan diperuntukkan bagi para pengungsi yang masih ataupun hendak untuk beristirahat pada hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwasanya warga nyaman mengungsi di tempat kali ini karena ada beberapa aspek tentunya seperti makanan dan juga fasilitas untuk tidur dan lain sebagainya. Namun bisa dipastikan ada banyak sekali warga yang masih mengungsi dan nantinya di beberapa waktu luang mereka akan tiba ke rumah mereka untuk melakukan pembersihan beberapa ruangan dan alat tentunya seperti yang terkena endapan lumpur tentunya. Sementara itu Reza, kembali ke Anda. Ya, Reza, tadi dikatakan oleh salah satu pengungsi di sana bahwa tidak ada air di rumahnya dan juga di tempat pengungsian. Lantas bagaimana para pengungsi ini dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk kemudian mandi atau kemudian untuk bergosok gigi atau untuk buang air kecil hingga buang air besar, Reza? Ya Reza dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai akomodasi bagi para pengungsi, baik itu makanan dan minuman memang dijamin oleh pihak BNPB. Ada sekitar 300 porsi makanan yang akan disediakan setiap hari. Namun ini juga bisa melebihi mengingat banyak sekali bantuan yang datang, Reza dan juga pemirsa. 300 porsi untuk sahur dan juga untuk berbuka puasa. Ini bagi para pengungsi khususnya yang jadi perhatian khusus, yakni kenyamanan untuk para lansia dan juga para balita yang butuh perhatian khusus tentunya. Reza dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai air bersih, jika dari pantauan kami dari pihak Kementerian PUPR juga turut sumbang menyediakan air bersih untuk bagi para pengungsi untuk mandi ataupun keperluan lainnya yang mendesak, dan ini cukup membantu jelas bagi para pengungsi untuk bisa menikmati air bersih mengingat di kawasan tempat tinggal mereka yakni di PGB atau Pondok Gede Permai ini terkendala listrik mati, air mati, dan beruntungnya Reza dan juga pemirsa ini bisa diakomodir dengan baik oleh pemerintah, dan tampaknya masyarakat juga sudah begitu
nyaman sembari menunggu kabar bahwasanya lumpur di rumah mereka ini bisa dibersihkan secara mulus tentunya. Dan hingga saat ini Reza dan juga pemirsa, seperti inilah situasinya. Ini adalah bagian koridor ataupun bagian di depan gudang logistik. Banyak sekali dari antara mereka yang hendak beristirahat dan kami melihat makin banyak sekali beberapa wajah-wajah baru dari instansi terkait yang membawa bala bantuan tentunya. Dan memang hingga saat ini Reza, tampaknya memang kebutuhan mereka sudah mulai begitu tercukupi, kendati memang ada duka yang mendalam bagi mereka supaya bisa segera bersih ataupun rampung proses pembersihan pasca banjir yang melanda rumah mereka, yakni banyak sekali endapan lumpur. Dan kami melihat tadi Reza dan juga pemirsa ada beberapa kendaraan motor yang hendak terpleset karena memang endapan lumpur ini masih basah, dan di kawasan luar kantor logistik BNPB masih ada bercak ataupun bekas adanya lumpur, sehingga ini membuat beberapa kendaraan khususnya roda 2 mengalami insiden. Namun untungnya tidak mengalami luka yang begitu serius tentunya. Sementara itu Reza. Ya, Reza, apakah Anda dapat mewawancarai petugas kesehatan yang ada di sana dan kemudian menanyakan apakah laporan penyakit yang sering dikeluhkan oleh para pengungsi dan bagaimana penanganannya di sana? Oke, Reza dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai kesehatan, memang ini dilakukan secara rutin, di mana tampaknya ada beberapa obat-obatan, Reza dan juga pemirsa. Ini adalah sebuah obat-obatan yang tampaknya bisa mengakomodir para terdampak banjir. Jelas ini merupakan beberapa obat-obatan yang penting. Ini ada terdiri dari paracetamol dan juga beberapa obat betamoxofenalaret, ataupun ada beberapa seperti masker tentunya. Dan bisa lebih jelas, Reza dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda berbincang langsung dengan petugas kesehatan yang ada di sini. Oke, selamat siang. Ada yang bisa didiskusikan pihak kesehatan, boleh Mas? Oke Mas, bisa dijelasin nih Mas, ini obat-obatan apa saja yang tersedia dan mayoritas mereka sakit apa nih Mas yang dilayani? Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Nurdin, Kepala Puskes penanggung jawab lokasi di sini. Jadi kita mengalokasikan obat-obatan itu adalah obat-obatan yang lebih banyaknya adalah situasi dengan kondisi bencana, seperti gatal-gatal, demam, pusing, dan salep-salep dan lain-lainnya. Begitu pula obat-obatan yang lainnya, standarnya pun kita selalu siapkan juga ada. Gitu. Dengan Bapak Nurdin benar? Ya, dengan Dr. Nurdin. Nurdin, berarti keluhannya ini mayoritas apa nih Pak? Kami melihat banyak sekali salep nih Pak. Apakah ini ada penyakit yang berkaitan dengan air kotor atau gimana? Ya, yang pertama adalah karena memang air keruh, kotor dan lumpur, jadi mereka itu mengeluh gatal. Ya, jadi kita banyaknya dengan salepnya, dengan terutama mereka karena keluhan gatal-gatal pada setiap harinya gitu Pak. Pak, ada obat atau tindakan khusus nih Pak buat para lansia dan balita di sini? Kira-kira apa Pak? Betul, rencana kita tahapan hari ini adalah yang pertama kita sudah menyiapkan obat. Untuk rencana besok kita sudah menyiapkan dokter spesialis anak pula untuk nanti standby di sini. Memang atas atensi dari Bapak Wali Kota juga untuk menyiapkan para tenaga-tenaga yang lebih siap lagi gitu. Bisa lebih detail Pak, kira-kira pelayanan itu tersedia hari apa dan di jam berapa Pak? Ya, kita pelayanannya itu setiap hari dengan dokter spesialis itu juga di waktu yang tertentu juga, terutama di siang hari dengan pelayanan mereka. Untuk pelayanan kami daruratnya kita 24 jam tersedia. Artinya tidak perlu khawatir ya Pak bagi lansia dan para balita yang mengungsi pada hari ini ataupun beberapa hari ke depan? Ya, alhamdulillah memang ini juga atensi kita, atensi dari Bapak Wali Kota dan Pemda Kota Bekasi agar memerintahkan standby untuk pelayanan pengobatan. Dan kita bukan hanya di titik ini aja Pak, tapi kita membuka 5 titik juga. Itu di PML, Kemang IV dan beberapa titik RW juga gitu. Dengan bantuan dari Kemenkes, ada tenaga Kemenkes, dari relawan, dari Pertamina dan yang lain-lain, kita ikut membantu juga menurunkan timnya. Gitu. Pak Nurdin, ini obat-obatannya banyak sekali ya Pak Nurdin. Dan paling sering digunakan Pak Nurdin bagi para pasien ini apa Pak?
terutama adalah paracetamol. Paracetamol. Ya, paracetamol dan obat gatal. Paracetamol. Kalau paracetamol ini untuk anak, kalau yang ini dewasa, kita yang tablet terutama. Yang tablet. Ya, karena mereka mungkin kelelahan, kecapean, pusing, tensinya gitu, jadi akhirnya perlu minum obat standarnya itu adalah paracetamol aja kita berikan. Paracetamol dan salep adalah yang terpenting ya Pak ya. Paling banyaknya kita pergunakan, betul Pak. Baik Pak Nurdin. Boleh dibocorkan Pak, ada berapa personil yang bertugas Pak untuk cek kesehatan? Sampai hari ini kita paling tidaknya menurunkan 36 personil dalam satu hari kegiatan. Nanti di sorenya kita kurang lebih sama gitu. Jadi ada 3 shift kita Pak. Pagi, sore, dan sampai malam sampai pagi gitu. Sudah melayani berapa pasien Pak? Kita sampai hari ini dengan total 34 sampai hari ini, kemarin sudah hampir 130-an Pak. Gitu. Yang kita ketahui adalah prosedur cek kesehatan adalah cek tensi ya Pak. Abis itu apa lagi Pak? Terutama kita tensi pasti kita tidak lewatkan. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik dengan melihat kondisinya, keluhannya, baru kita ikutin dengan pemeriksaan anamnesa berikutnya gitu. Pak Nurdin selaku apa Pak jabatannya Pak? Saya sebagai Kepala Puskesmas dan penanggung jawab di area sini Pak. Gitu. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab di setempat. Terima kasih Bapak Nurdin. Selamat bertugas. Semoga para terdampak ini tetap sehat selalu ya Bapak ya. Terima kasih. Reza dan juga pemirsa, itu bisa diperlihatkan memang ada penanganan khusus bagi para lansia ataupun balita, dan tidak perlu khawatir bagi para warga PGP ataupun yang ada di Jati Asih bisa langsung segera datang ke kantor logistik BNPB dan tidak perlu khawatir tentunya untuk kesehatan Anda. Sementara itu Reza, balik ke Anda. Terima kasih Syareza melaporkan dari kawasan Pondok Gede Permai Bekasi. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.